Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah manusia yang sombong yang bernama Qarun, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak dan sia-sia. Nasab Qarun. Al-Masyi meriwayatkan dari Mihlal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Qarun adalah sepupu Musa. Demikian juga yang dinyatakan Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Harits bin Nawfal, Simak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, dan Ibnu Jurayj. Al-Masyi menambahkan, ia adalah Qarun bin Yashub bin Qasid. Sementara nasab Musa adalah Musa bin Imran bin Qasid. Ibnu Jarir mengatakan, demikian pendapat mayoritas ahlul ilmi, Qarun adalah sepupu Musa. Qatadah menyatakan, Qarun dijuluki Al-Munawwir, yang memberi cahaya, karena suaranya yang sangat bagus saat membaca kitab Taurat. Hanya saja musuh Allah ini bersifat munafik, seperti halnya Samiri. Sikap semena-mena karena memiliki kekayaan melimpah membuatnya binasa. Syahr bin Hausyab menyatakan, pakaiannya ia tinggikan seukuran satu jengkal untuk menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Allah menyebut banyaknya harta simpanan Qarun, bahkan kunci-kunci pembendaharaan kekayaannya sangat berat saat dibawa sejumlah lelaki kuat. Ada yang menyatakan kunci-kunci tersebut terbuat dari kulit dan biasanya dibawa oleh 60 keledai. Wallahu a'lam. Para penasihat di antara kaumnya berupaya menyampaikan nasihat kepadanya. Mereka mengatakan, ya Qarun, janganlah engkau terlalu bangga. Yakni jangan sombong karena kekayaan yang diberikan Allah kepadamu dan engkau bangga-banggakan pada orang lain. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Lalu mereka menambahkan, curahkanlah pikiranmu untuk meraih pahala Allah di akhirat, karena pahala itu lebih baik dan lebih kekal. Namun demikian, janganlah kamu lupa bagianmu di muka bumi ini. Silakan kau gunakan sebagian dari hartamu yang Allah halalkan untukmu. Nikmatilah dengan baik lagi halal, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, yakni jangan berlaku jahat pada sesama, jangan berbuat onar terhadap mereka, jangan kau perlakukan mereka dengan kebalikan dari apa yang diperintahkan kepadamu, sehingga Allah akan menghukum dan mencabut kembali nikmat-nikmat yang Ia berikan kepadamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nasihat kaumnya yang jelas dan benar ini kemudian ditanggapi oleh Qarun, dan Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang datang padaku. Ini berarti Qarun mengatakan bahwa aku tidak perlu mendengarkan ceramah dari kalian, karena Allah memberiku semua ini karena Ia tahu kalau aku memang berhak mendapatkannya. Andai aku tidak mencintai Allah dan tidak memiliki kedudukan di sisinya, tentu Ia tidak memberikan apa yang Ia berikan kepadaku ini. Andai kata-kata Qarun benar, tentunya Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang kekayaannya jauh lebih banyak dari kekayaannya Qarun di masa lalu. Harta yang dimiliki Qarun bukan sebagai bukti bahwa Allah mencintainya dan memperhatikan dia, seperti
yang Allah sampaikan dalam Qur'annya. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukanlah pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Quran Surat Saba ayat 37. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Untuk menggambarkan kesombongan Qarun, Allah berfirman, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan. Banyak mufassir menyebutkan Qarun keluar dengan kemegahannya mulai dari pakaian, kendaraan, pelayanan, dan ajudan. Saat orang-orang mengagungkan perhiasan dunia, mereka berharap andai saja menjadi Qarun. Mereka ingin memiliki kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Saat ulama yang memiliki pemahaman yang benar, zuhud, dan berakal mendengar kata-kata itu dari mulut orang-orang yang melihat Qarun, mereka mengatakan, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Karena kesombongan Qarun itulah, lalu Allah berfirman, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan dia adalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Salah satu sumber menyebutkan ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, ia melintas bersama pasukan keledai dan pakaiannya di hadapan majelis Musa. Saat itu Musa sedang mengingatkan kaumnya pada hari-hari Allah. Saat majelis Musa melihat Qarun, banyak di antara mereka mengalihkan pandangannya menatap Qarun. Melihat itu, Musa kemudian memanggil Qarun lalu berkata, mengapa kamu berbuat seperti ini? Lalu Qarun berkata, hai Musa, jika kau diberikan kelebihan atas diriku dengan kenabian, maka aku diberikan kelebihan atas dirimu dengan harta. Kalau kau mau, silahkan kau pergi ke suatu tempat, lalu kau mendoakan keburukan kepadaku, dan aku pun mendoakan keburukan padamu. Musa dan Qarun kemudian pergi bersama kaumnya. Musa berkata, kau yang berdoa lebih dulu atau aku? Qarun menjawab, aku yang akan berdoa lebih dulu. Qarun kemudian mendoakan keburukan pada Musa, namun doanya tidak dikabulkan. Lalu Musa berkata, sekarang giliranku. Silahkan, sahut Qarun. Musa kemudian mengucapkan, ya Allah, perintahkanlah bumi untuk taat kepadaku saat ini. Allah kemudian mewahyukan padanya, sudah kulakukan. Musa kemudian berkata, wahai bumi, ambillah mereka. Bumi kemudian membenamkan Qarun dan kaumnya hingga kaki. Musa berkata kembali, ambil mereka. Bumi kemudian membenamkan mereka hingga lutut. Musa berkata kembali, ambil mereka. Bumi membenamkan mereka hingga pundak. Setelah itu Musa berkata, bawalah semua simpanan dan harta benda mereka. Bumi kemudian datang dengan membawa harta benda mereka hingga mereka melihatnya. Setelah itu Musa
berisyarat dengan tangan dan berkata, "Nyahlah kalian, wahai Bani Lawi." Bumi kemudian meratakan mereka dengan tanah. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, mereka terus dibenamkan ke dalam bumi setiap harinya hingga kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, mereka dibenamkan hingga bumi ketujuh. Dan Allah berfirman, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Quran Surat At-Tariq ayat 10. Itulah kisah dari seorang Qarun yang kaya raya dan kekayaannya tidak bermanfaat sedikit pun untuk dirinya, malah menjadi beban dirinya. Dan semoga kita menjadi seorang yang jauh dan menjauhi dari sifat-sifat Qarun dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.